Di sini ada jalur mumet, di bawahnya ada rahim. Kalau ini bersatu namanya, maaf, dalam bahasa Tosanaji namanya gandhi. Gandhi. Ya. Nah, setelah gandhi lahir sekar kacang, wijine ngagesang. Nah, ini proses sangkan paraning manusia kan di sini. Iya. Nah, di sini ada blumbangan atau pejetan. Blumbangan itu, maaf ya, ibu rahimnya ibu ini. Nah, di sini ada soguan. Soguan ya bapak punya. Oh iya. Ini di sini namanya proses seperti ini, proses sangkan paraning dumadi melahirkan. Pusaka itu kan dari bahannya berbeda. Proses pembuatannya. Kemudian ketika sejarahnya setelah itu menjadi keris atau tosanaji, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka orang Jogja sering atau bahkan orang Jawa sering bahwa pusaka itu merupakan sifat kandel. Apa itu, Pak? Sifat kandel itu merupakan pedoman. Oh, pedoman. Karena di balik pusaka itu ada nilai-nilai tertentu yang punya nilai filosofi yang tinggi. Nah, misalnya keris seperti ini. Ini contoh saja ya. Ini kalau dilihat barang ini berapa jumlahnya? Satu. Nah, sekarang setelah dihunus, ini sekarang jadi berapa? Dua. Kalau kita masukkan lagi jadi satu. Jadi satu yang dua, dua yang satu. Artinya itu punya nilai filosofi tinggi. Karena mendambakan bahwa orang-orang di Jawa itu mendambakan bahwa mustikaning hidup manusia itu kalau sudah bisa manunggal dengan yang maha kuasa. Dalam bahasa kita sehari-hari, manunggaling kawula lan Gusti. Itu filsafat asli Jawa, peninggalan nenek moyang kita. Itu yang melahirkan filsafat itu adalah Empu Umayun. Abad ke-9 sebelum Masehi. Sudah bisa berpikir seperti itu. Sudah seperti itu. Itu lalu satu lagi, sekarang misalnya ini keris sebagai sifat kandel itu karena punya nilai-nilai spiritual yang tinggi. Misalnya ini ujungnya mana, Mbak? Yang lumrah ujungnya mana? Pucuknya yang mana? Yang bawah. Hah? Kalau ujungnya di atas toh. Oh iya. Di sini. Iya. Ini ujungnya. Nah, sekarang kalau kita lepas, nah, yang tadi di bawah sekarang di atas. Ujungnya. Oh iya. Yang di sini tuh. Iya. Jadi secara filosofi keris itu tidak punya bongkot dan tidak punya pucuk lain, sudah menjadi pucuk lagi yang tadi bongkot. Artinya keris itu tidak punya awal dan akhir, tidak berbongkot dan tidak berpucuk, tidak berpangkal dan tidak berujung, tidak berawal dan tidak berakhir. Itu salah satu sifat daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini dimodifikasi filsafat itu dalam bentuk budaya pusaka. Berarti keris itu bisa filosofi antara manusia dengan Tuhannya gitu ya, Pak ya? Itu. Nah, lalu misalnya lagi di dalam ini ada namanya pesi yang masuk. Nah, ini pesi namanya. Yang menancap di sini namanya pesi. Pesi itu burung dalam bahasa Indonesianya. Burung itu tempatnya di atas. Di angkasa. Angkasa itu tempatnya suwung atau kosong. Nah, kalau bisa hidup itu berusaha mengosongkan diri atau suwung. Atau dalam bahasa yang lebih tinggi lagi, sonya itu kosong. Sonya itu tidak memiliki realitas yang berdiri sendiri. Nah, karena apa? Barang siapa yang kosong atau yang suwung itu akan isi. Tapi siapa yang isi nanti akan kosong, akan
sembung. Contohnya siapa yang sombong itu kan begitu. Tidak bisa isi lagi. kosong. Sombong kan menganggap dirinya Iya. paling isi. Oh iya iya. Ada kan ada ilmu masuk. Nah, Adanya. karena barang siapa merasa dirinya pintar, tidak akan ada ilmu yang masuk. Karena dia tinggi hati Ya, gitu ya. Oh, itu iya. kan dalam bahasa religius kan barang siapa yang tinggi hati akan direndahkan. Tapi siapa yang rendah hati akan ditinggikan. Tinggikan. Oh iya ya, sangat Dalam menarik. bahasa ya, Pak. kita lembah mana. Ya. Lembah mana Tuh, ya, ya. itu kosong, suwung. Ternyata filosofinya Kris sangat bagus ya nah Pak ya. ini makanya itu yang didambakan oleh para luhur kita. Nilai-nilai hidup dan kehidupan itu dituangkan di dalam sebilah keris ini. Maka keris sebagai sifat kandel karena ini filsafat manunggaling kawula lan Gusti. Nanti ada lagi filsafat sangkan paran di sini Sangkan- ada sangkan yang paran. nama di rician itu ada namanya rician atau Rician. detail. Oh Nah, detail. ya ini secara global dibagi menjadi 3. Yang ini namanya kutub. Kutub itu pucuk, Pucuk. puncak. Lalu di sini namanya waduk atau perut. Nah, di sini namanya sorsoran. Nah, di sini ada macam-macam namanya riciannya. Ini namanya sekar kacang. Nah, ini komponen ini namanya gandik. Iya. Nah, di dalam gandik itu ada lagi sekar kacang, Jalan. ada lagi jalen, ada lagi lambi gajah. Kecil-kecil di sini. Lalu di sini ada greneng. Di sini ada wadidang, di sini ada gonjo. Dalam gonjo ada bagian lagi namanya ini sirah secak, jonggo, waduk, kepet. Semuanya ada maknanya. Misalnya, pertama kali yang sama ini. Iya. Di sini ada belumbangan, ada sogokan depan, sogokan belakang di sini. Lalu di tengah-tengah yang tebal ini namanya ododo. Betul. Pertama kali adalah ododo. Awal daripada manusia itu karep. Karep. Iya, tahu? Otot. Ododo itu karep. Keinginan ya. Ya keinginan. Nah, setelah keinginan di sini menggumpal lalu dituangkan dalam bentuk apa? Curhat. Curhat. Curhat, Ini. iya. Gereneng. Kerenengan. Gereneng ya, gereneng itu Gereneng. Rerasan ya. Disampaikan Gerenengan, kepada iya. istri, pada anaknya, kepada gereneng. Nah, gereneng itu hurufnya dodo. pakai huruf Jawa Ya, ya, Pak ya. dodo. Karena rasa itu ada di sini, dicurahkan. Di dada gitu. Nah, Curahkan. itu. Nah, lalu di sini itu juga di sekar kacang. Di sini ada gandik. Nah, di dalam sekar kacang ini namanya wijining agesang. Nah, di bawah sekar kacang ada lambe Gajah. jalen Jalan. atau jalu memet. Jalu memet itu jalu yang dirahasiakan. Dirahasiakan. Tersembunyi. Jalu. Jalu itu yang Senjatanya senjata. jago itu kan jalu namanya. Oh. Kalau jago kan punya jalu, taji itu loh. Taji. Iya, iya, iya. Ya, jadi ini taji yang dirahasiakan jalu memet itu. Itu ya maaf ini ya memang gini loh, Mbak. Sekali lagi ya, keris itu adalah budaya Pasemon. Pasemon apa? Pasemon itu budaya yang tersamar. Tersamarkan. Oh. Semakin tinggi nilai budaya di Jawa, itu semakin tinggi samarannya. Tersamarnya semakin halus. Nah, di sini jalu memet, jalu atau taji yang dari Asiakan itu tajinya Mas Victor, tajinya Pak Eko, taji saya, tajinya miliknya Bapak. Tahu toh? Nah, di bawah ini ada lambe gajah. Lambe gajah itu gimana ya? Tapi ini ilmu kok. Jadi ini miliknya ibu. Oh gitu. Ya. Maaf ya, rahim. Oh rahim. Rahimnya. Ini. Jadi di sini ada jalu memet, di bawahnya ada rahim. Kalau ini bersatu namanya maaf dalam bahasa Tosanaji namanya gandik. Gandik. Ya. Nah setelah gandik lahir sekar kacang wijining agesang. Nah, ini proses sangkan paraning manusia kan di sini. Iya. Nah, di sini ada belumbangan atau pejetan. Belumbangan itu maaf ya ibu rahimnya Ibu ibu ini. rahim. Nah, di sini ada sogokan.
Sogokan ya bapak punya. Bapak, oh iya, Ini, iya, ini iya. di sini namanya proses seperti ini, proses sangkan paraning dumadi melahirkan wijining agesang ya seperti kita itu. Nah, itu budaya adiluhung. Tapi kalau disampaikan secara vulgar kan porno. Iya. Lalu disamarkan dalam bentuk pasemon. Oh, gitu. Maka keris itu adalah budaya pasemon. Pasemon budaya yang tersamarkan. Ya, dan semakin halus budayanya dan semakin tinggi nilainya, semakin tersamar masuk. Tahu kan? Ini keris ya di sini. Lalu di sini namanya ganjel, gonjo. Ya. Gonjo hidup harus punya lambaran landasan hidup. Tanpa itu orang tidak seperti air di atas daun talas. Ini. Kalau bagian-bagiannya sendiri apa Pak? Bagian-bagian keris? Rician. Rician itu tadi, rician itu detail. Jadi secara garis besar itu tadi kuduk, lalu apa namanya waduk, itu sor-soran. Nah, di dalam sor-soran ini ada itu tadi. Ini sebenarnya kalau masih utuh sekali, namanya ada gusen ngarep, gusen buri. Gusen itu busi. Oh, busi. Ya, gusen ngarep, gusen buri. Di sini ada tikel alis. Alis itu yang normal setiap orang punya berapa? 2. Kalau tikel itu namanya kan 4. Oh. Nah, kalau tikel alis itu alis milik 2 orang menjadi satu di sini. Itu kan sangkan paran juga. Ya, alisnya bapak dan alisnya ibu. Nggak mungkin alisnya bapak sama alisnya Pak Eko, nggak mungkin. Nah itu akan melahirkan wijining agesang dan itu sakral sekali. Konsep Linggayoni juga bisa. Ya, konsep Linggayoni ya benar. Itu. Sering itu terdengar ya Pak Iya. kalau misalnya konsep itu. Jadi ini sebenarnya nilai-nilai yang kita anggap sakral, maka itu UNESCO Mengakui. markasnya di Paris itu tahun 2005 tepatnya 25 November memahami keris ini, oh ternyata keris ini tidak hanya sekedar budaya budaya orang Jawa, tapi itu hasil peninggalan budaya umat manusia. Iya. Ini disampaikan dalam bentuk piagam penghargaan pada Indonesia yang waktu itu yang menerima Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Berarti reputasi keris udah sampai mancanegara Iya, ya? nah sekarang kan ironis sekali kalau orang luar negeri PBB saja mengakui, masa anak cucu kita tidak mau mengakui? Ironis kan? Bahkan Lalu nggak paham ya, Pak. Iya, siapa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa kalau bukan anak cucu kita? Tidak mungkin orang mancanegara mengangkat nilai budaya bangsa Indonesia, nggak mungkin. Kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Ini. Kalau misalnya posisi keris pada zaman dulu gitu sebagai apa sih Pak? Sebagai zaman kerajaan atau zaman kerajaan gitu? Wah, banyak sekali, Banyak Pak. sekali. Coba nanti saya catat kebetulan itu ada 15 kalau nggak salah. Banyak sekali ya? Banyak. Itu memang dulu ya. Dulu kan pedomannya orang yang sudah dewasa itu harus punya keris, punya jurigo. Gitu. Ya. Tapi itu juga pasemon. Orang dianggap dewasa kalau SDM-nya sudah mapan. Itu loh. Nah, ini misalnya sebagai senjata. Kemudian yang kedua sebagai pusaka. Sebagai atribut busana. Oh, Nah, busana sekarang kan yang dominan ini. Waktu saat nikahan itu ya Pak ya biasanya selalu dipakai ya? Setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari. Pakai Jadi ya? dalam bukunya Raffles tahun 1817 Raffles, itu History of Jawa itu menyatakan kalau rasanya orang Jawa yang merasa sudah dewasa kalau pergi tanpa keris itu seperti telanjang. Oh, ada yang kurang gitu? Ya, ada yang kurang. Nah, lalu identitas pribadi. Itu bagaimana Pak identitas pribadi? Nah, misalnya kalau dulu kalau dalam pewayangan misalnya kalau DT itu miliknya Punya Adipati siapa? Tanggang, Pasopati miliknya Sarutomo punya siapa kan gitu. Gitu. Lah sekarang kalau di dalam kehidupan manusia Bung Karno itu punya apa? Tongkat. Tongkat komando, isinya pedang itu Kiai Lawi, Kanjeng Kiai Lawi. Kanjeng Kiai Lebet juga ada. Lalu kalau Jogja itu yang masternya itu Kanjeng Kiai Ageng Pleret, Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Lah itu identitas pribadi sekaligus identitas raja, juga identitas
kerajaannya. Iya, iya. Nah kalau di Surakarta ya Kanjeng Kyai Ageng Baru Klinting dan sebagainya. Jadi cukup mewakili pemiliknya. Kalau Madiun itu Kanjeng Kyai Ageng Gumarang. Gumarang. Nah, ya itu merupakan identitas pribadi. Terus apa lagi Pak? Coba ya. Identitas pribadi. Juga lambang kedudukan. Oh, lambang jadi kedudukan. misalnya seperti ini. Iya. Seperti ini hanya beberapa orang yang punya yang berhak memakai di keraton. Kalau nggak pangeran nggak boleh. Oh gitu. Seperti iya. kalau kami dari desa pakai ini ya, takut nggak berani karena iya. ini identifikasi wayah dalam, putra dalam, kerabat dalam. Kerabat dalam keraton gitu ya? Ya, kalau ini merah apalagi harus pangeran yang harus pangeran. Dulu belum ada foto Pak, jadi belum tahu. Begitu orang lihat, pakai terus pendulanya merah, pangeran. Oh iya iya Tapi iya. kalau pangeran pakai, ya nggak boleh. Iya iya. Itu etika itu. Ada etikanya, iya. Ya, ini. Lalu lagi misalnya tanda jasa bagi raja, misalnya ucapan terima kasih. ya ucapan waktu Sultan Agung menaklukkan padi, semua perwira diberi tanda jasa. Kalau sekarang kalau kenang-kenangan ya bintang Mahaputra, kalau itu keris, keris gajah singo. Oh Ya, jadi gajah singo keris siji atau apa itu yang namanya, yang maksudnya Tondo sekarang 1558 Sultan Agung menaklukkan pati. Nah, gajah sama singo itu kan dua unsur yang berbeda. Hidup itu hanya ada dua macam, gajah sama singo. Baik Gajah dan itu lambang kebaikan, singo itu lambang buruk, yang buruk gitu ya. karena suka makan daging, udara itu. Buas gitu. Nah, hidup itu hanya dihadapkan pada hukum dualitas antara baik, buruk, pendek sama tinggi. Ya, keraton kan juga ada di Bang arsitek Jogja itu ada di situ. Misalnya tanaman pohon beringin di depan pagelaran sebelah timur, bukan yang di alun-alun ya. Sebelah timur itu namanya gung, tinggi. Agung itu tinggi, luhur. Sebelah baratnya yang sebelah itu itu binatur, sendek. Alam semesta itu jagat itu hanya ada tinggi sama pendek. Lalu yang sebelah utara lagi dekat Panguragan, itu yang sebelah timur itu namanya jenggot, itu lambang kakung. Lalu sebelah barat jalan kidul Panguragan ya, itu namanya mok, itu lambang wanita. Lalu alun-alun itu repat kepanasan atau dunia yang bergerak. Di tengah-tengah dunia yang bergerak ada dua beringin. Yang sebelah timur namanya beringin Dewondaru, lambang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang di sebelah barat itu Jonondaru, lambang dari manusia seperti tadi itu. Iya. Manunggaling kawula lan Gusti. Ini idealismenya orang Jawa memang seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi di sini keris memang menjadi nilai-nilai budaya yang adiluhung, tanda jasa tadi. Singa dan gajah, gung, binatur, jadi itu Jonondaru, Dewondaru, sampai kepada Manunggaling Kawula lan Gusti itu Swargi Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwana yang pertama menarik garis imajiner antara Gunung Merapi, Keraton sama pantai selatan, ditarik garis imajiner. Iya. Itu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti. Itu intinya sih, keris juga itu. Kalau misalnya posisi keris di zaman sekarang nih Pak? Ya, kebanyakan sebagai pelengkap busana. Pelengkap busana. Lalu yang kedua, kita juga punya motivasi yang lebih tinggi lagi, melestarikan, nguri-uri, dan memetri. Nah, maka berdirilah organisasi Ametri, tidak lain untuk itu. Sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa yang disampaikan dalam sebilah keris, sebilah Tosanaji itu. Terus pentingnya untuk masyarakat
Jawa, terutama Yogyakarta untuk mempelajari dan mengenali keris itu apa sih Pak sebenarnya? Pentingnya. Nah, kita kan dari pentingnya memahami, yaitu tadi makna filosofinya. Keris sebagai budaya bangsa. Keris punya sejarah tersendiri yang tidak kalah pentingnya dengan sejarah-sejarah yang misalnya itu Kanjeng Kyai Ageng Kopek misalnya. Itu pemberian Sunan Giri kepada Ki Ageng Pemanahan yang sebenarnya itu adalah miliknya Ki Ageng Pemanahan. Tapi saat beliau melihat dan Sunan Giri, oh coba, monggo menyebadi pun ambil, silakan kalau enggak Kopek saja, silakan ambil ini milikmu. Nah, lalu istilahnya Kopek itu silahkan diambil, Kopek itu Kopek lah ya. Kamu ambil ya. Lalu menjadi Kanjeng Kyai Kopek. Berarti bisa menimbulkan rasa kecintaan gitu juga ya untuk masyarakat sekarang ya Pak ya. Mencintai budaya. Mencintai budaya. Supaya tidak kena cari ini. Ya. Iya benar-benar. Punya budaya yang udah sampai diakuin sama UNESCO segala gitu ya Pak ya. Tidak untuk terombang ambing. Bener-bener terombang ambing. Budaya yang lain. Dan keris itu merupakan mahakarya. Jadi istilah kami, setelah kami memahami betul, keris itu merupakan mahakarya paripurna. Sudah setelah keris itu seni tempat itu nggak ada lagi yang lebih sempurna daripada Tosanaji. Karena sampai mempelajari watak-watak dan karakter Tosanaji, lain dengan senjata-senjata yang bukan keris. Itu misalnya, maaf ini samurai. Samurai itu ambuhnya kalau ditebas. Kalau keris lain lagi. Harapannya si pembuat jangan sampai orang yang dianggap sebagai musuh itu terkena keris. Sebelum kena keris orang itu udah kaper bawaan. Oh, udah takut gitu ya Pak? Takut. Jadi belum ditamake sudah takut. Karena ada keris yang waktu diunus itu menyala seperti biru, seperti spiritus. Oh iya ya. Seperti di film-film gitu ya. ya. Ya, tapi misalnya di Babat Tanah Jawi. Iya, Babat Tanah Jawi. Itu waktu Ki Ageng Mangir kontrol daerah itu membawa Kanjeng Kyai Ageng Baru Klinting. Lalu Suwardi Kanjeng Penemuan Senopati juga ngasto Kanjeng Ki Ageng Pleret. Waktu beliau berdua ketemu, Ki Ageng Mangir ini melihat Kanjeng Ki Ageng Pleret ini menyala, tetapi Kanjeng Penemuan Senopati meresani tunggak Kanjeng Ki Ageng Baru Klinting miliknya Mangir itu juga menyala. Akhirnya semuanya lari. Oh, takut gitu ya Pak? Ya, kaper bawaan. Segan, ya, lebih ke segan. Ini yang diharapkan, jangan sampai dipakai untuk membunuh, si orang itu sudah menghindari kejahatan gitu ya, bisa dikatakan gitu ya. Kalau senjata lainnya kan menghindarnya kalau sudah di itu ya, layangkan gitu ya berarti ya. Itu. Ya Pak, apa namanya, closing statement gitu ya, buat generasi muda sekarang gitu ya Pak, melihat keris kan memang sekarang banyak yang tidak tahu gitu ya. Harapannya Bapak tuh apa sih sebagai pemetri di sini? Juga menulis harapan nanti daripada Kiru kepada anak cucu generasi penerus bangsa, hendaknya menyadari bahwa Tosanaji atau keris merupakan salah satu jati diri bangsa. Jadi keris itu ada di mana saja, di Minangkabau, di Aceh, di Jawa Barat itu Pucang, Jawa Timur banyak sekali. Bahwa keris atau Tosanaji merupakan salah satu jati diri bangsa Indonesia yang wajib diuri-uri, dipepetri dan dilestarikan sebagai warisan adiluhung budaya bangsa Indonesia. Itu harapan saya. Itu saja. Maka kita kan bersusah payah bagaimana supaya rekan-rekan generasi muda itu memahami, tahu tentang Tosanaji.